Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Syahab dari kelas 8D. Saya akan mempresentasikan buku Munabun Dunia. Bab bahasan materi. Bab 1 mengenai tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu. Bab 3 mengenai ketika ajal datang menjelang. Bab 6 mengenai datangkan doa fakir dengan sedekah. Bab 10 mengenai cukup 2 kata untuk Allah. Ringkasan materinya, kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari materi. Bab 1. Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Di bab ini, Dr. Gama berkata bahwa ia yakin bukan hanya ia saja yang merasakan perjuangan orang tua kita saja, tetapi kita juga merasakannya, menyaksikan bahwa orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidup berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya dapat belajar dengan baik, bekerja lebih baik agar dapat bermanfaat bagi orang banyak. Ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan, membesarkan kita hingga bisa berdiri tegak. Sudah banyak sekali pengorbanan manis dari orang tua kita, tetapi rasa syukur dan bakti kita masih terbilang sedikit. Hal ini membuat Dr. Gamal sadar bahwa alasan mengapa surga dikatakan bukan di bawah telapak kaki ahli agama, penghafal Al-Quran, dan bahkan bukan di telapak kaki para ulama, melainkan di bawah telapak kaki ibu. Dalam hal ini juga kita tidak lupa untuk membahagiakan ayah kita, karena itu adalah jalan menujunya. Salah satu di antara 3 amal adalah anak yang berbakti kepada orang tua, dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas cara kita memperlakukan orang tua kita dalam bab ini. Dr. Gamal selalu berpesan kepada saudaranya untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya sehabis salat. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil pada bab 1. Kesimpulannya, kita harus menyadari ada banyak pengorbanan yang orang tua kita lakukan demi dapat melahirkan kita dan dapat hidup di dunia ini. Menyadarkan bahwa masih kecilnya rasa syukur dan bakti kita terhadap orang tua kita. Pelajaran yang bisa diambil adalah kita seharusnya lebih banyak bersyukur dan berbakti kepada orang tua kita atas semua pengorbanan selama ini, dan selalu mendoakan kedua orang tua kita sudah salat. Bab 3 tentang ketika ajal datang menjelang. Di bab ini dijelaskan sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya, seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini, harta yang kita tumpuk, ketampanan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya, semua akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Hanya ada 2 pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisa umur kita. Duhai pemilik jiwa, jadikan hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapa, hingga kematian terasa begitu indah. Ingatlah, detik ini ada jutaan penghuni kubur sedang merintih dan meminta kepada Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, sekali-kali tidak bisa. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil pada bab 3. Kesimpulannya, kehidupan di dunia hanyalah sementara dan fana. Selama kita di dunia, kita bisa saja terlena dengan kenikmatan di dunia, melupakan tujuan asli kita untuk hidup hanya sementara dan sekali. Banyak dari kita yang lebih mengutamakan hidup di dunia yang sementara. Pelajaran yang bisa diambil, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan masih muda, sebaiknya kita membekali pahala untuk akhirat, karena semua orang akan menghadapi kematian. Perbanyak kebaikan dan bertobat demi kehidupan akhirat sebelum menyesal. Bab 6. Datangkan orang fakir dengan sedekah. Terkadang kita memang sedih, tapi pasti ada yang lebih sedih. Jika kita berpikir bahwa hidup ini tidak adil, maka lihatlah dan ingatlah pengemis, orang tanpa penglihatan, anak yatim piatu. Mereka lebih berhak mengatakan bahwa hidup tidak adil.
Kepada mereka lah kita harus memperhatikan. Jika kita ingin Allah memperhatikan kita, orang tidak peduli dengan seberapa hebatnya kita. Orang juga tidak peduli seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita. Yang mereka peduli hanyalah satu, yaitu seberapa banyak manfaat keberadaan kita kepada mereka. Oleh karenanya berilah manfaat dan ulurkan tangan dan pancarkanlah kebaikan. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil pada bab 6. Kesimpulannya, apabila kita sedang di posisi sedih dan merasa hidup ini tidak adil, kita sebaiknya memperhatikan di bawah kita terlebih dahulu, karena ada banyak orang yang memiliki banyak kekurangan di hidupnya. Pelajaran yang bisa diambil ketika kita ingin Allah memperhatikan kita, maka sebaiknya kita lebih memperhatikan orang di bawah kita terlebih dahulu. Seperti pengemis dan anak yatim piatu, kita sebaiknya membantu mereka karena dengan itulah insya Allah akan memperhatikan kita. Bab 10 tentang cukup dua kata untuk Allah. Di bab ini Dr. Gama berkata, kawan, yang kita lakukan bisa aja kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan Allah berwenang sepenuh membesarkan kebaikan kita. Apa ada yang lebih baik daripada melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baik cara dan niat? Tugas kita hanyalah bekerja dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, maka keberhasilan hanya masalah waktu. Kesimpulan dan pembelajaran yang bisa diambil pada bab 10. Kesimpulannya, pengorbanan yang kita lakukan, mau itu ikhlas atau tidak, dalam suatu aktivitas yang sama-sama menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga, sehingga jika tidak dilakukan seakan sia-sia. Pelajaran yang bisa diambil bahwa kita seharusnya dapat lebih ikhlas dalam menjalankan suatu hal atau aktivitas, karena dengan ikhlas insya Allah akan membalasnya lebih besar. Sekian presentasi dari saya, semoga kesimpulan pembelajaran dari materi buku mendunia dapat bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.